Yuk. Ibu-ibu melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tidak dengar? Tidak dengar, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dokter. Ya, ya. Sekarang kita mulai kuliah ya. Ini jalan? Jalan? Jalan, Prof. Izin dokter, jalan, dokter. Hah? Jalan kan? Jalan, Prof. Iya, iya, yuk kita mulai ya. Sekarang dengan perkembangan pembuluh nadi urofasial. Ya, urofasial. Jadi kita mulai dulu perkembangan daripada arterinya. Ya. Jadi embrio ini mempunyai aorta dorsalis kiri dan kanan. Jadi dia mempunyai aorta, ini aorta dorsalis ini, ya dia mempunyai aorta dorsalis kiri dan kanan, ya kiri dan kanan. Kemudian dia bergabung. Nah ini dia berkiri dan bergabung, ini akan membentuk arteri dorsalis komunis. Jadi gabungan keduanya ini namakan dari aorta dorsalis komunis. Nah, arteri umbilikalis pada permulaan berhubungan dengan pada permulaan. Jadi arteri umbilikalis ini ya, arteri umbilikalis dia berhubungan pada permulaan yaitu dengan aorta yaitu dorsalis komunis ini. Ya. Ini dengan jadi ini aorta dorsalis komunis. Ini nah kiri kanan kanan membentuk arteri dorsalis komunis dan ini arteri umbilikalis. Ini arteri umbilikalis ini dia berhubungan pada permulaan dengan aorta dorsalis. Nah, part superior aorta dorsalis kanan mengalami degenerasi. Jadi yang kanan ini mengalami degenerasi ya. Yang kanan ini yang bagian superiornya yang kanan ini akan mengalami degenerasi jadi tidak berkembang ya. Kemudian yang kiri akan menetap dan ini yang membentuk aorta descendens. Sedangkan yang kiri ini akan menetap dan inilah ini yang kanan ya, yang kanan ini dia akan mengalami degenerasi sedangkan yang kiri, nah ini yang kiri ini dia akan mengalami yaitu aorta descendens. Jadi ini akan menjadi aorta descendens. Ya. Nah, selama minggu keempat, trunkus arteriosus jantung berhubungan. Jadi selama minggu keempat, trunkus arteriosus jantung berhubungan dengan aorta dorsalis kiri dan kanan melalui arcus aorticus. Jadi selama minggu keempat, dan ini yang kiri kanan ini berhubungan itu dengan aorta, ini arteri dorsalis ya, dorsalis komunis ini dia berhubungan yaitu melalui dengan dengan apa namanya berhubungan dengan melalui arcus aorticus. Nah, arcus aorticus ini atau yang namakan lengan lengkung aorta, yaitulah ini ya, ini akan menetap ini yang akan membentuk aorta arcus ini lengkung aorta ya. Jadi arcus aorta ini atau lengkung aorta ya. Ini jadi aorta dorsalis kiri dan kanan ini akan berhubungan melalui arcus aorticus. Nah, ini lengkung aorta ini berasal dari saccus aorticus dan banyaknya adalah 6 pasang. Di banyaknya ini 6 pasang nih ya. Si 1 3 4 ya di atas 1 2 3 4 sampai 6 pasang. Jadi ini ya arcus aorta ini dia banyaknya adalah 6 pasang semuanya. Nah, kemudian nah ini 6 pasang ya, 1 arcus aorta ya pembuluh aorta banyaknya 6 pasang, 1 2 3 4, yang 5 biasanya tidak ada, ini 6 ya. Ini aorta dorsalis dan ini aorta yang
aorta kiri dan ini aorta yang kanan. Jadi dia berhubungan. Nah ini akan membentuk yaitu daripada itu akan apa akan berhubungan melalui arcus aorticus. Nah, Pars superior truncus arteriosus ini akan membentuk jadi bagian superior dari truncus arteriosus. Jadi superior dari aortus superior dari aortus bagian superior dari apa bagian superior dari truncus arteriosus ini akan bertunas membentuk truncus branchioospelaicus. Jadi ini ya, ini pas superiornya ini dia akan bertunas nih, membentuk truncus arterios branchioospelaicus. Nah, kemudian Nah, yang descendant, kemudian ini yang descendant ini, kemudian dia akan berkembang ini untuk membentuk apa namanya eh, mem- yang ini berkembang untuk pembuluh darah seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah yang terbentuk tumbuh terus dan bermigrasi ke daerah, jadi pembuluh darah yang terbentuk ini terus bermigrasi ke daerah yang membutuhkan. Ini gambarnya ya. Ketika artus branchialis terbentuk pada ke minggu 45, setiap anak berkonsultasi akan menerima saraf otak dan arteri dari masing-masing. Jadi pada minggu keempat, setiap artus branchialis ini akan menerima saraf otak dan arteri. Jadi pada minggu kelima, tadi kan dia kan ya, ini yang keempat, ini akan menerima yaitu pembuluh saraf otak. Nah, kemudian arteri ini dikenal sebagai lengkung aorta yang berasal dari saccus arteriosus. Jadi ini nanti ini ya dia akan menerima ini yang namakan dengan saccus arterius. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 6. Nah, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 6 ya dia akan berhubungan itu dengan saccus arteriosus. Jadi Nah, pada minggu ke-6 ini arcus aorticus ini berhubungan dengan kiri dan kanan yang seperti saya sudah sebutkan ini 1, 2, 3, 4, 6. Jadi berhubungan kiri dan kanan. Jadi melalui ini saccus aorticus ya. Nah, arteri ini terbenam dalam mesin arcus branchialis dan berakhir pada aorta dorsalis. Karena terdapat pembekuan lengkung insang yang lain, ini status, jadi ada bentuk lagi lengkung insang yang lain, yaitu lengkung pariegalis yang lain, maka ini mempercepat seluruh pembuluh ke seluruh lengkung branchialis. Akhirnya terdapat 6 pasang arteri. Ya. Nah, lengkung aorta pertama, yaitu lengkung aorta pertama ini menghilang pada mudigah 4 mm. Ya. Yang kedua segera menghilang, yang tersisa hanya arteri hyoidea dan sphenoidea. Yang ketiga ini membentuk arteri carotis communis, ya, bagian pertama arteri carotis interna dan arteri carotis eksterna. Jadi kalau kita lihat ini perkembangan daripada arcus aorta ini adalah yang satu ini hanya sebagian kecil membentuk arteri maxillaris, yang kedua sebagian kecil membentuk arteri spadia, komunis kiri dan kanan. Yang keempat ini akan membentuk arteri untuk arcus aorta. Yang keenam, ini akan membentuk arteri pulmonaris dan yang bagian yang kiri akan membentuk arteri pulmonaris arteri. Ini ya perkembangannya secara ini yaitu secara ini conclusionnya. Nah ini saya sudah ini kan ya. Dan kemudian perkembangan vena. Nah, sistem vena ini pada perkembangan embryo meliputi sistem vitellina, itu vena opalo-mesentrika yang mengangkut darah dari kandung kuning telur ke sinus venosus. Ya, kemudian sistem umbilicalis mengangkut darah mengandung oksigen dari plasenta. Dan sistem cardinalis yang mengembalikan darah dari tubuh mudigah ke jantungnya. Jadi sistem vena ini sistem vitellina, ya vitellina mana dia tadi sistem vitellina ini ya sistem vitellina, kemudian sistem vitellina yang mengangkut darah dari kandung kuning telur ke sinus venosus, kemudian sistem umbilicalis mengangkut darah mengandung oksigen dari plasenta, sistem umbilicalis ya. Ini sistem umbilicalis mengangkut darah
dari ini ya ke plasenta, dan kemudian ini adalah sistem kardinalis yang mengalirkan darah dari tubuh ke jantungnya. Itu kardinalis ya. Nah, kemudian sistem veterina. Ini terdiri atas vena, vitellina kiri dan kanan. Vitellina ini terdiri atas vitellina kiri dan kanan ya. Vitellina kiri dan kanan ya. Kanan dan ini sistem vitellina ini kiri dan kanan ya. Kemudian ya, ya, vitellina ini kiri dan kanan. Nah, muncul pada minggu keempat dan selesai pada minggu ke-12. Yang kiri berdegenerasi. Nah, yang kanan ini nanti akan bentuk sistem vena porta hepatis, sinusoid hati, bagian vena cava inferior, dan ductus venosus. Ya, ya ini nanti perkembangannya kamu lihat sendiri nih, baca ini. Ya, kemudian sistem umbilikalis pada permulaan embrio ini terbentuk vena umbilikalis kiri dan kanan. Pada permulaan embrio terbentuk ini apa namanya vena umbilikalis kiri kanan. Ini umbilikalis kanan berdegenerasi, yang kiri berlangsungan dengan ductus venosus. Nah, setelah lahir kiri dan ductus venosus menutup, dan ini akan bentuk ligamentum teres hepatis dan ligamentum venosum. Jadi ini ya nanti bisa dilihat di praktikumnya. Kemudian ini sistem kardinalis terdiri atas sepasang vena, kardinalis anterior, posterior, supralis, dan subkardinalis. Ya, ini dia gambarnya ya. Vena superior ini yaitu veterina, subkardinalis, suprakardinalis, dan bagian kardinalis posterior. Yang kardinalis anterior ini kemudian yang anterior berkembang menjadi vena-vena leher kepala, sedangkan yang posterior ini mengalami degenerasi, dan kemudian ini akan dan minggu 8 berdegenerasi ditempati oleh vena suprakardinalis dan subkardinalis ya. Nah, subkardinalis membentuk vena-vena yang membawa darah dari dinding posterior abdomen, yang suprakardinalis membentuk vena dan hemiangios. Yang cava inferior dibentuk sebagian oleh vena vitellina kanan, subkardinalis, dan vena kardinalis posterior. Jadi ini telah sempurna, di vena ini akan sudah sempurna sebelum lahir. Ya, ini vena-vena ya, ini vena-vena yang ini cava inferior, kemudian ini akan membentuk ini vena subclavia kiri kanan, dan ini akan membentuk vena cava superior. Nah, itu mengenai vena. Dan yang kedua ini adalah perkembangan dari selanjutnya, sebentar ya. Udah sampai belum? Udah. Udah ngasih aku aja.
Kalau badan mandi. Bisa mandi boleh. Kita kan sudah dibuat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Waalaikumsalam, Prof. Ini siapa? Kok setiap kita share langsung post? Adminnya siapa? Kenapa setiap Kenapa kalau kita share screen filenya kok selalu post? Sebentar, Prof. Saya bantu cek dulu, Prof. Ini kan post selalu setiap di share, jadi kita nggak bisa di jalan. nggak bisa jalan jadinya? Kenapa tuh? Setiap kok pasti post. Siapa adminnya? Adminnya siapa? Izin, Prof. Ya, Kalau dari settingannya sudah aman, Prof. Semua partisipan bisa share screen, Prof. Amanannya post kan, terpost ini kan? Iya, Prof. Setiap kita share kita post, nggak bisa jalan. Kan? Karena mana ininya? Setiap filenya di Tadi share. ulang Iya, keluar dulu dari Zoom-nya, Prof. Izin, Prof. Apakah baiknya coba keluar dari Zoom terus masuk lagi, Prof? Mana tahu bisa untuk share screen lagi, Prof. Enggak. Nggak usah dibesarkan, Bu. Bisa dibacanya kan? Kalau dibesarkan. Bisa, Prof. Nah, tapi nggak kita besarkan ya kalau di full ini push. Oke, bisa dibaca, Bu. Ini enggak ada. iya. Masih lagi nih ya. Udah, ini bisa kan? Ya, Prof. Nah, ini jalan kan? Nah, ya, oke ya. Kita ini kuliah yang kedua kan? Aspek genetik perkembangan wajah dan rahang. Nah, ini cacat bawaan yang sering terjadi pada perkembang wajah dan rahang itu adalah celah bibir dengan atau tanpa celah langit-langit. Jadi cacat bawaan yang sering terjadi pada perkembangan wajah ini adalah celah bibir dengan langit-langit atau celah bibir saja tanpa celah langit-langit.
ya. Jadi celah bibir ini sering menimbulkan masalah. Ini karena ini estetik, kemudian asupan makanan, bicara, dan psikososial. Nah, celah bibir dengan tanpa celah langit-langit ini merupakan kelainan kongenital yang disebabkan gangguan perkembangan wajah dan masa embrio. Jadi celah bibir ini disebabkan gangguan perkembangan wajah pada masa embrio. Jadi selama masa embrional pada area kepala dan leher, jadi pada sama-sama embrional ini pada area kepala itu terbentuk prosesus nasalis, lateralis, dan medialis. Ya, yang seperti kemarin yang sudah saya terangkan ya. Prosesus nasalis, lateralis, medialis, prosesus maxillaris, dan prosesus mandibuloris. Ya, seperti yang saya terangkan kemarin. Nah, jadi kegagalan, jadi proses maxillaris ini kan dia berkembang nih ke medial. Nah, karena kegagalan penyatuan prosesus maxillaris dengan prosesus nasalis medialis ini kan menyebabkan celah bibir yang dapat unilateral atau bilateral. Nah, bila prosesus nasalis medialis yang membentuk dua segmen maksila gagal menyatu akan terjadi celah pada palatum. Jadi penyatuan prosesus maksilaris yang seperti kemarin ya kamu lihat ya, itu dengan nasalis medialis menyebabkan celah bibir dapat unilateral atau bilateral. Kalau prosesus nasalis medialis ini yang untuk dua segmen maksila, dia segmen maksila ini gagal menyatu, maka akan terjadi celah pada palatum. Jadi penyebabnya bisa karena interaksi antara faktor genetik dan lingkungan, bisa karena ketidakseimbangan dengan nutrisi, yaitu defisiensi vitamin B, asam folat, seng, hipervitaminasi vitamin A, atau zat-zat tetragenik seperti rokok, pestisida, dan lainnya. Bisa juga oleh karena penyakit infeksi seperti sifilis, virus, Tomagalia dan herpes dan toksoplasma serta ya. Nah, ini ya dia jadi terjadi mutasi gen. Jadi jadi yang namakan dengan mutasi ini adalah perubahan materi genetik suatu sel yang turunkan pada keturunannya. Misalnya ini mulanya ini adalah gennya adalah 354. Nah, kemudian karena jadi mutasi maka terjadi perubahan jadi misalnya 651 ya, gitu ya. Jadi karena terjadi mutasi ini maka turunkan kepada keturunannya. Jadi dapat diturunkan dari ayah dan ibu. Akibat mutasi terjadi perubahan kode. Jadi karena itu dari 234 misalnya menjadi 546. Nah, ini terjadi perubahan daripada kode genetik. Nah, sehingga kerja gen ini berubah. Ya, kalau 345 ini kerjanya, tapi karena perubahan mutasi jadi 456 ini kerjanya jadi berubah ya. Jadi kerja gen berubah. Nah, telah diidentifikasi berapa gen berperan. Jadi telah peneliti telah menemukan bahwa terdapat beberapa gen yang yang bekerja ini pada kelainan daripada mulut ini. Ini dapat bekerja sendiri atau terintegrasi. Ini. Nah, gen-gen yang ini yang telah diketahui ini adalah gen tumor growth factor A atau TGFA ya, diturunkan dari ibu yang berperan dalam pembentukan langit. Jadi ada gen TGFA yang itu pembentukan langit-langit. Ada yang kedua itu adalah gen MSX1 ya. Ini berperan penting pada morfogenesis gigi dan perkembangan kraniofasial sehingga menyebabkan celah orofacial dan agensi daripada gigi, agenesis daripada gizi. Ada lagi yaitu gen satu lagi yaitu ERF6 yaitu interferon regulatory 6 yaitu sangat tinggi pada jadi kalau bermutasi menyebabkan fusi jaring lunak sehingga itu celah. Nah, ini gen yang lain adalah gen RARA, gen BCL3,
gen MTHFR TGF B3 ya. Ya, jadi ini ya ini Genrara ya cuman ini ya yang ininya ya yang bisa yang bisa diberikan ini pada aspek genetik ini. Jadi cuman ini kuliah pada hari ini cuman sedikit saja ya. Jadi ini. Jadi nanti akan saya kirim nanti ya apa perlu lagi saya kirim? Apa kamu sudah bisa ini sendiri? Melani, apa perlu dikirim lagi atau sudah punya sendiri? Sebaiknya iya Prof, buat membantu teman-teman yang lain juga. Sudah ya? Hah? Sudah? Sebaiknya iya Prof, untuk bantu teman-teman belajar juga Prof. Sudah punya kan? Nggak perlu dikirim lagi kan Melani? Perlu Prof. Perlu? Ya oke deh, nanti saya kirim ya. Yang kemarin juga sampai sekarang. Ya jadi ini adalah akhir daripada kuliah saya. Saya mengucap, ada pertanyaan? Raffi? Mana Raffi Amir? Tidak ada. Mulyani? Raffi Amer? Gimana Raffi? Izin Prof, sepertinya cukup Prof. Izin Cukup. Prof, cukup Ya, Prof, insya tidak ada Allah lagi Prof. yang penting ya diudahkan. Jadi nanti saya kirim ya. Ya, dengan ini berakhirlah kuliah saya dan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat ya bagi kita semua. Ya. Oke. Ya, kiriman saya.